Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fuzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan review sebuah lampu HID untuk di mobil, dan nanti saya akan coba tunjukkan tutorial cara pemasangannya, karena ini pemasangannya tidak terlalu simple ya, harus memasang beberapa kabel, relay setnya. Ini HID H4 yang saya beli di toko online dengan harganya itu 200 ribuan. Jadi range harganya ini di antara 200 ribuan sampai 300 ribuan. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Sekarang saya coba buka saja langsung kemasannya. Di sini terdapat buku instruksi manualnya, petunjuk pemasangannya, tapi sudah saya lihat untuk gambar-gambarnya kurang tepat ya dengan kelengkapan yang didapat atau bentuk yang didapat. Kemudian di sini sudah dilengkapi dengan relay set. Jadi untuk pemasangan HID, apalagi dengan soket H4 seperti ini, wajib menggunakan relay set. Tapi di sini sudah disediakan relay setnya, dan saya juga nanti akan coba tunjukkan cara pemasangan relay set juga HID-nya. Lalu di sini ada bohlam HID dengan soket H4 yang seperti ini. Dia beda dengan soket HID lainnya ya. Kalau H4 seperti ini, dia ada sebuah payung atau pelindungnya, pelindung bohlamnya di sini. Kemudian di bagian belakangnya ini dia bukan kipas, tapi ini solenoid untuk mengatur atau membuat HID ini nantinya bisa lampu jauh dan lampu dekat. Di sini solenoidnya, tapi ini bukan kipas ya. Ada dua buah di sini. Jadi untuk harga 200 ribuan itu saya sudah dapat sepasang bohlam HID dan juga sepasang balasnya. Sini ada dua kabel tis. Untuk konsumsi dayanya, balasnya sebesar 35 watt. Di sini 35 watt ya. Sudah dapat sepasang balasnya. Jadi untuk penggunaan lampu bohlam HID itu wajib menggunakan balas, karena balas ini adalah konverter dari arus DC ke AC. Jadi paket yang saya dapatkan dua buah bohlam HID atau sepasang bohlam HID-nya, kemudian sepasang atau dua buah balasnya, lalu satu relay set HID-nya. Oke, ini kita singkirkan saja. Nanti saya tunjukkan cara pemasangannya, juga bagaimana pencahayaannya dipasang di mobil di malam hari. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini ya. Saya akan coba dulu tunjukkan konsumsi dayanya. Ini 35 watt, tapi kalau HID sih memang real ya 35 watt atau bisa di atas itu. Dan saya juga perlihatkan bagaimana pencahayaannya sebelum saya pasang di mobil. HID ini yang soket H4 khusus ya, untuk soket H4 dia double beam. Jadi untuk harga yang HID H4 ataupun LED H4 pun itu yang dari soket-soket lainnya itu bisa lebih mahal ya. Dia bukan main low beam, high beam atau lampu jauh, lampu dekatnya itu di bagian HID-nya atau titik gas atau di bagian dalam HID-nya. Dia yang untuk mengatur high beam dan low beamnya itu ada di solenoidnya. Jadi pada saat low beam dia akan posisinya seperti ini. Ini bisa saya lepas ya soketnya. Jadi untuk pemasangannya pasang di bagian ini dulu. Untuk melepas ini diputar berlawanan arah jarum jam, kemudian tarik ke belakang, dan di sini sudah dilengkapi dengan seal. Nah seperti ini. Jadi ini bisa dilepas. Untuk pemasangan ke headlamp, pasang dulu ininya ya, baru pasang karetnya, kemudian pasang bohlam HID-nya. Dan untuk high beam dan low beamnya, pada saat posisi low beam dia akan posisinya seperti ini, dan untuk high beam bola HID ini akan berpindah posisi ke belakang. Jadi ini deh, solenoidnya ini menarik bola HID-nya ke belakang seperti ini. Jadi dia ada solenoid atau magnet yang menarik HID-nya. Dan di sini untuk soket high beam atau yang mengatur lampu jauhnya. Jadi jangan bingung, pasang dulu ininya, baru pasang karet headlampnya, kemudian pasang bohlam HID-nya. Untuk pemasangan ini ke sini, ini tinggal dimasukkan sesuai bentuk dari dratnya, kemudian putar searah jarum jam sampai mentok, dan seperti ini. Saya akan coba dulu nyalakan menggunakan power supply, dan coba kita nanti lihat. Ini saya singkirkan salah satunya dulu, kita coba salah satunya saja. Kita coba lihat nanti wattnya berapa. Di sini saya sudah siapkan power supply dan wattmeter. Tegangan yang saya gunakan adalah 13,72 volt arus DC ya. Ini saya akan sambung dulu balas ke bohlam HID-nya. Dan buat kalian yang ingin upgrade ke 55 watt,
kalian tinggal ganti saja nih balasnya ke 55 watt, jadi nggak perlu lagi untuk ganti bohlam HID nya, jadi sama saja sebenarnya. Oke, saya pasang dulu nih ya. Saya nyalakan dulu, perhatikan di bagian sini ada plus minusnya biasanya nih. Ini saya akan nyalakan langsung. Oke, dia menyala. Dan kalian bisa lihat nyalanya agak redup dulu, baru semakin lama dia semakin terang. Dan tadi di sini untuk start awalnya saya kurang melihat, tapi tadi lebih dari 50 watt. Oke, saya fokuskan dulu, kurang fokus ya. Oke, di sini sudah 37, sekian watt. Jadi dia di atas 35 watt. Untuk terangnya memang HID ini terangnya seperti ini. Dan nanti pada saat high beam ini akan berpindah ke belakang, dan posisinya di sini ada di bagian bawah ini ada lubang ini yang memantulkan cahaya ke reflektor high beam. Dan pada saat seperti ini dia tidak memantulkan cahaya ke reflektor high beam yang di bagian bawah pada headlamp, dia memantulkan cahaya di reflektor headlamp yang di bagian low beam. High beam akan tertutup, dan pada saat high beam maka untuk HID bolanya ini akan berpindah posisi ke belakang dan memberi cahaya, dan ini ada lubangnya, makanya langsung memantulkan cahaya ke reflektor high beam ya. Oke, ini terang ya. Tapi yang saya kurang suka dari HID ini panasnya yang cukup panas daripada LED. Memang tidak sepanas halogen, namun ini sudah sangat panas ya. Dan untuk disentuh pun ini tidak bisa ya. Oke, dia 36 watt. Jadi untuk realnya memang real 35 watt ya. Kalau HID memang seperti itu, semakin lama dia akan semakin terang, beda sama LED, semakin lama akan semakin redup dan wattnya akan drop. Oke, saya matikan saja. Dan saya akan pasang di mobil. Bagaimana cara pemasangannya saya akan coba tunjukkan ke kalian. Kemudian bagaimana pencahayaannya di malam hari menggunakan HID H4, beda sama HID yang digunakan di Pro G, tapi ini kan HID yang digunakan ke reflektor yang soket H4 ya. Jangan kemana-mana, terus ikuti video ini, saya akan tunjukkan cara pemasangan dan pencahayaannya bagaimana. Oke, jadi saya akan pasang lampu HID kitnya ini di mobil Honda Brio, dan di sini soketnya H4, jadi sesuai. Untuk pemasangan ini tidak ada yang dipotong kabel bawaan mobil ya, jadi pemasangannya itu pen-pen, namun perlu arahan atau skema kabel yang tepat. Nanti saya tunjukkan. Jadi untuk bohlam sebelumnya sudah saya lepas kiri kanan, dan untuk pelepasannya itu sama ke pelepasan halogen standar atau lampu standarnya. Pertama saya harus pasang dulu relay setnya ini ya. Untuk pemasangan relay setnya ini letakkan di bagian yang tidak di dekat mesin, atau jangan sampai di dekat mesin. Dan misalnya kalau bagian sini saya akan cari celah untuk tempat yang kosong ya, seperti di sini nanti akan saya letakkan. Kemudian nanti untuk arahan kabel saya tunjukkan. Oke, jadi ini relay setnya saya letakkan di sini dan terikat kabel tes ya bagian sini ya. Di relay set ini ada beberapa arahan kabelnya. Ini ke soket bawaan mobil yang menuju ke lampunya ini ya. Jadi untuk soketnya ini, lampunya soket dari ke headlamp ini digunakan salah satunya saja ya. Bisa kiri atau yang kanan juga nggak masalah. Pilih salah satunya, kemudian salah satunya itu ditutup bagian ininya pakai isolasi. Jadi dia tidak ambil dua, dia cuma butuh satu jalur untuk inputnya. Jadi ini ke sini. Jadi ini sudah saya pasang, ini sudah saya tusuk ke soket headlamp bawaan mobil. Kemudian yang salah satunya ini saya tutup isolasi, jadi dia digunakan satu saja, yang ini disembunyikan. Ini sudah saya tutup isolasi ya. Lalu di sini saya akan pasang untuk kabel ke positif aki yang ada sekeringnya ini. Jadi untuk peletakannya ini diletakkan di dekat aki kalau bisa. Kemudian untuk pengambilan input nyalanya di bagian headlamp yang terdekat dari relaynya, karena kabelnya kurang panjang atau tidak terlalu panjang. Nah ini saya sembunyikan di sini. Lalu ini kan saya pasang di bagian positif aki yang ini yang ada sekeringnya dari relay set. Jadi untuk ke positif akinya sudah saya sambung ke kepala positifnya di sini. Jadi dia sudah ada sekring
Untuk keamanannya di sini screen-nya 30 ampere. Sebenarnya kalau 30 ampere ini terlalu besar. Bagusnya ini diganti 20 ampere ya untuk HID 35 watt. Tinggal dua output lagi ya. Satu ke headlamp kiri yang ini karena dekat di kiri. Ada yang pendek seperti ini dan yang panjang seperti ini. Jadi nanti ini kabelnya diselipkan ya. Dari sini ke sini diselipkan, kemudian menuju ke headlamp sini. Kabel satunya lagi di sini karena lebih dekat. Kemudian di kabel ini dia ada skun seperti ini. Ini ke negatif aki atau massa bodi mobil ya, atau ke sasis rangka seperti misalnya kalau kurang dekat di ini kepala negatif akinya, ambil di baut yang menyatu ke sasis bodi mobil seperti ini bisa, atau langsung ke negatif kepala akinya kalau dekat. Jadi yang ini saya sambung ke kepala akinya negatif karena dekat. Yang ini ya kabel hitam ya yang ada skunnya. Yang bagian sini karena jauh dari negatif aki kepalanya, langsung saya ambil di bagian area sini baut yang menyatu, dan seperti ini ada baut dengan kabel skun di sini ya. Jadi saya akan ambil di sini untuk negatif yang sebelah kanan ini, kabel ke negatifnya. Jadi untuk ke groundnya di sini sudah saya pasang yang di bagian kiri ini karena dekat di bagian kepala aki negatifnya, saya pasang di sini. Ya, ini tinggal dipasang nanti ke balas HID-nya. Kemudian yang di bagian kanan, bagian cover ini saya lepas untuk menyelip-nyelipkan kabel di sini. Kemudian saya ikat kabel tis. Kemudian yang di bagian kanan ini negatifnya di sini. Ini dia sudah standby. Sekarang saya pasang dulu untuk balas HID-nya. Jadi balas yang sebelah kiri sudah saya pasang di sini. Kemudian untuk mendekatkannya saya ikat menggunakan kabel tis, dan ini tidak mudah goyang ya, atau tidak terbentur. Usahakan balasnya ini tidak terbentur. Kemudian yang bagian balasnya satu ini di sini saya ikat kabel tis juga. Nantinya ini ke bola lampu HID-nya yang ini. Kemudian yang balasnya ini, yang ininya soket ini, nanti dari relay set yang ini ya, nanti saya sambung ke sini. Kemudian dari relay set yang ininya ini ke lampu HID-nya. Lalu untuk yang sebelah kanan sudah saya pasang juga, saya juga ikat menggunakan kabel tis. Ini sudah kuat di sini dan tidak mudah goyang ataupun terbentur. Nanti saya pasang dari balas ke relay setnya ini. Ini yang dari relay set, nanti saya sambung ke sini. Yang bagian ini kotak balasnya di sini. Ini nanti yang menuju ke bohlam HID-nya. Kemudian ini yang ke HID untuk solenoidnya. Saya akan pasang dulu untuk bohlam HID-nya. Untuk pemasangannya simple ya. Jadi untuk pemasangannya pasang dulu ini soket HID-nya. HID-nya jangan dipasang dulu. Ini sudah saya lepas dengan diputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian tarik ke belakang. Ini saya pasang ke headlamp. Posisinya seperti ini. Kemudian pasang pengait headlampnya atau pengait bolanya ini. Oke, jadi sudah seperti ini terpasang. Lalu pasang karetnya. Jadi jangan bola HID-nya dulu dipasang, pasang dulu karetnya. Dan pastikan lubang karetnya ini tidak menutupi lubang soket HID-nya tadi ini. Dipaskan posisinya. Jadi seperti ini, tinggal saya masukkan bola HID-nya. Saya masukkan, nanti putar searah jarum jam. Oke, sudah saya putar dan mentok ya. Oke, jadi bola HID-nya sudah terpasang seperti ini. Kemudian yang ini nih, yang bagian ini untuk kabel solenoidnya yang dari relay. Yang ini saya sambungkan nanti. Kemudian yang ini ke balas. Yang bagian ini, yang dari balas. Sama halnya yang sebelah kiri, nanti itu kiri kanan itu sama pemasangan untuk dari balas ke bohlam HID-nya. Untuk yang sebelah kiri sudah saya pasang sama seperti yang sebelah kanan, dan untuk soket-soketnya juga sudah saya pasang ke ini dari relay ke balas. Kemudian ini dari balas ke bolanya. Ini untuk soket solenoidnya sudah saya pasang dari relay ke HID-nya atau bola HID-nya. Kemudian yang untuk sebelah kanan juga sudah. Sekarang kita coba hasilnya bagaimana. Tapi sekarang pada siang hari, nanti saya akan coba tunjukkan juga di malam hari. Terus ikuti video ini.
Oke, berhubung hari sudah malam, saat saya tunjukkan hasil cahaya HID 35 wattnya yang sudah terpasang di mobil Honda Brio. Ini adalah hasil cahayanya dengan cut off yang bisa kalian lihat sendiri. Memang tidak sebaik halogen, untuk cut off-nya masih agak berantakan, tapi ini sudah dalam batas wajar ya. Kemudian yang di bagian atas itu ada bias cahaya. Itu adalah bias cahaya pantulan dari cover atau penutup bohlam HID-nya ya, agak dikecewakan, namun itu tidak terlalu bermasalah. Untuk silaunya itu tidak membuat silau karena itu sorotnya terlalu ke atas ya, jadi tidak membuat silau para pengendara lain. Yang penting di bagian sininya. Dan ini sudah saya setting, untuk settingannya sudah pas terlihat. Untuk mengganti bohlam HID maupun LED dari halogen ke LED atau HID itu harus kita setting lagi, jangan sampai sorotnya semakin jauh, semakin tinggi atau datar. Usahakan sorotnya semakin jauh itu semakin merendah agar tidak menyilaukan para pengendara lain. Untuk settingnya kita bisa lihat di belakang headlamp yang langsung ada baut dan di atasnya ada petunjuk. Ini untuk yang low beam, saya coba yang high beam ya. Yang high beamnya seperti ini. Ini low beam, ini high beam. Bisa kalian lihat sendiri ya. Untuk high beamnya lumayan ya. Dan untuk cahayanya ini adalah karakter cahaya dari HID yang menurut saya kalau dibanding dengan LED yang konsumsinya sama seperti ini 35 watt, ini agak kurang ya. Namun ini sudah cukup lebih terang dari halogen standarnya yang 60/55 watt. Oke, jadi untuk high beam dan low beamnya bukan dari HID-nya ya. Ini posisi HID-nya saja berubah. Pada saat high beam itu dia akan ditarik oleh solenoidnya ke belakang. Coba di high beam seperti itu. Lagi, kalian bisa lihat sistem high beam pada bohlam HID ini seperti itu. Ini adalah hasil cahayanya, saya tembakkan ke jalan dan untuk cut off-nya tidak terlalu kelihatan. Ada sedikit cahaya yang agak berantakan. Untuk terangnya ini sudah cukup dengan harga lampu 200-300 ribuan nih. Namun tidak terlalu rata cahayanya ya. Kalian bisa dilihat di bagian bawahnya juga seperti itu. Ini tanpa saya menyalakan fog lamp, hanya menyalakan headlampnya saja. Ini adalah warna 6000 Kelvin dari HID ini. Pada saat saya high beam kan, ini high beam dan high beamnya ini terasa perbedaannya atau jauh sorotannya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di jalan bagaimana, terus ikuti video ini.
Setelah kita lihat hasilnya tadi di jalan, ya lumayan terang. Untuk harga 200 ribuan ini udah lumayan terang ya. Tapi tadi ada sedikit problem pada saat high beam, itu kan berkedip-kedip ya, kalian lihat ya. Setelah saya cek, itu pada bagian soketnya kurang saya kuatkan yang bagian sini. Tadi yang bagian sini longgar, makanya tadi pada saat high beam ada kedip-kedipan. Ini adalah kabel untuk ke solenoid dan untuk mengatur high beamnya. Tadi ini kurang kuat, makanya high beamnya itu agak error ya. Karena tadi sudah saya cek bagian kabelnya yang longgar. Tapi ini sudah tidak ada masalah, sudah saya kuatkan. Coba kita perhatikan ini. Sekarang saya akan coba untuk high beam. Tadi karena soketnya kurang merekat kuat, makanya tadi ada error di high beamnya. Ini sudah normal kembali. Dan untuk di speedometer, lampu indikator speedometer high beamnya juga menyala, tidak error ya, sudah pas menyalanya. Untuk cut off-nya sendiri itu tergolong baik. Tadi pada saat di jalan tidak ada pengendara lain yang merasa silau. Saya pun sudah agak lama menggunakannya dan berpapasan sama pengendara lain. Tidak ada yang merasa terganggu dengan HID ini, karena tadi sudah saya set tidak terlalu tinggi dan semakin jauh dia semakin merendah. Panasnya di sini panas ya, daripada LED ini panas untuk kaca headlampnya. Namun dia tidak sepanas halogen atau lampu standar di mobil yang halogen. Ini masih tergolong dingin daripada halogen, tapi cukup panas menurut saya. Kalau LED kan tidak, karena dia mempunyai sistem pendingin, heatsink dan juga kipas. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian HID ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Creative, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.